Halo guys, welcome back to Think of Soul Channel. Kiranya tayangan kali ini menjadi berkat tersendiri dalam hidupmu. Engkau akan merasa sebuah kekuatan yang besar memotivasimu karena ada firman Tuhan di sana. Terus ikuti tayangan ini guys, tetap stay tune di channel ini karena aku akan bicara hal yang esensial dalam hidupmu. Kiranya jadi berkat, sabar, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Guys, kita tidak menjadikan Yesus hanya sebagai juru selamat kita, tetapi Yesus juga menjadi pembela hidup kita. Di dalam firman Tuhan katakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Artinya apa? Kita tidak bisa bicara apa-apa, kita speechless. Karena apa? Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Wow, luar biasa saudara. Jika Allah ada di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Segala sesuatu loh guys, bukan hanya sesuatu, bukan hanya sesuatu, tetapi segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Guys, kalau kita coba pahami bahwa dikatakan siapakah yang akan menghukum mereka, Kristus yang telah mati, artinya kematian Kristus adalah sebuah kuasa proses penebusan bagi kita. Tanpa kematian Yesus, kita tidak akan terampuni dosa kita. Dia harus mati, dijadikan domba sembelian, darahnya tercurah, itu yang membenarkan bagi kita. Makanya dikatakan siapakah yang akan menghukum kita jika Kristus mati bagi kita, bahkan Dia bangkit bagi kita. Ada kuasa kebangkitan. Kristus bukan mati menebus dosa kita, Kristus masuk ke alam maut untuk menebus dosa kita, tetapi juga Kristus bangkit dan malah duduk di sebelah kanan Allah. Berarti guys, Allah alam semesta, Yesus di atas alam semesta, Yesus duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Dia yang menjadi pembelamu. Wow, luar biasa guys. Ini hal luar biasa sekali guys. Berbicara tentang pembelaan Tuhan, pertanyaannya, mengapa kita perlu dibela? Karena hakikatnya hidup kita ini punya keterbatasan. Kita tuh punya keterbatasan diri. Benar guys? Kita punya sesuatu yang terbatas, walaupun diusahakan supaya tidak terbatas, tetapi manusia pada hakikatnya punya keterbatasan. Suatu contoh guys, ketika kita berhadapan dengan orang yang kita hormat, dengan orang yang kita takut, dengan orang yang punya kedudukan tinggi, kadang kita bicaranya terbata-bata. Kita sulit untuk mengungkapkan kata-kata. Bahasa Jawanya trutuan. Trutuan. Dia tidak bisa ngomong saudaraku. Trutuan. Merangkai kata-kata sulit karena kita bicara di depan orang yang dihormati. Saya lihat sebuah video di YouTube channel di mana rakyat bertemu dengan Pak Presiden Jokowi. Lalu saya sangat ketawa ketika mereka rindu sekali bisa bertemu dengan presiden, tetapi ketika berhadapan dengan presiden, itu dia pegang mic-nya goyang gini saudaraku. Dia takut, dia trutuan saudaraku, ngomongnya bingung saudaraku. Dan itu sangat-sangat wajar. Karena apa? Ya kita pada hakikatnya kita punya keterbatasan diri. Guys, Musa pun pernah loh guys, waktu dijumpai oleh Tuhan, akan dijadikan pemimpin yang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir.
Musa katakan, Tuhan, aku tidak pandai bicara. Karena dia harus berhadapan dengan Firaun, dia katakan, Tuhan, aku tidak pandai bicara. Mengerti guys? Dia seorang pemimpin besar yang membawa 2 juta manusia, orang Israel keluar dari Mesir. Dia katakan, aku tidak pandai bicara. Sehingga Tuhan mengizinkan untuk Harun mendampingi Musa. Guys, seseorang pasti punya keterbatasan. Dan dia sadar keterbatasannya, seperti Musa. Dia sadar punya keterbatasan diri, dia sadar bahwa dirinya peta lidah. Guys, engkau sadar tidak bahwa kita ini punya keterbatasan diri? Oleh sebab itu, mengapa Yesus menjadi pembela kita? Karena Tuhan tahu keberadaan kita, guys. Amin. Tuhan tahu keberadaan kita. Dalam kitab Ibrani 4 ayat 13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Guys, ayat ini berbicara bahwa di depan Tuhan tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Semua terbuka dan telanjang. Semua nampak di dalam hidup kita, batin kita, emosi kita, perasaan kita, jiwa kita. Tuhan tahu, guys. Oleh sebab itu, guys, mengapa Tuhan menjadi pembela kita? Karena Tuhan tahu keterbatasan kita. Karena di depan Tuhan kita ini terbuka, kita tidak bisa menyembunyikan diri apa-apa. Kita tidak bisa menutupi apa-apapun. Kita tidak bisa menutupi apapun di hadapan Tuhan. Semua terbuka, terlihat, guys. Apa yang menjadi motifmu, apa yang menjadi sifat dasarmu, apa yang menjadi sikapmu, itu terbuka di hadapan Tuhan. Amin, guys. Sebab segala sesuatu terbuka dan telanjang di mata Tuhan. Berarti Tuhan tahu persis kelemahanmu apa. Tuhan juga tahu persis kehebatanmu ada di mana. Mengerti, guys? Tuhan melihat kepiawaianmu. Dia mengenal sungguh kemampuanmu yang dahsyat. Dia tahu, guys. Dia juga tahu sisi ketidakjujuranmu, ngelesmu, peresmu. Dia tahu, guys. Ketika engkau ngeles, ketika engkau hanya peres dengan orang-orang, Tuhan tahu itu. Engkau tidak bisa menyembunyikan diri. Bahkan Tuhan tahu kalau engkau diajak ngomong muter-muter. Saya pernah berhadapan dengan seseorang waktu saya berbicara dengan dia. Ketika saya hanya tanya satu pertanyaan, dia jawab muter-muter, guys. Tidak sampel orang ini. Orang ini tidak sampel, complicated, guys. Guys, tetapi saya juga mau katakan, ketika saya berjumpa dengan orang semacam itu, ya saya hanya duduk sabar mendengarkan saja. Bahkan kadang orang itu terlalu muter jauh sampai lupa jawab pertanyaannya. Dia tanya, tadi tanya apa ya? Karena dia ngomongnya terlalu banyak muter-muter. Guys, Tuhan juga tahu bahwa kita ini orang yang kadang tidak mau dipersalahkan oleh orang lain. Kita maunya tetap benar, kita maunya sudah jujur dan tidak mau dipersalahkan orang lain. Tuhan tahu itu, guys. Tuhan juga tahu kalau kita ini mudah emosi, guys. Mudah emosi. Bukan emosi lagi, mudah emosi. Tuhan tahu itu, guys. Guys, saya pernah menjumpai ada orang yang berselisih paham di tengah pelayatan, di tengah jenazah yang akan dikremasi. Orang ini berselisih di antara keluarga itu. Lalu saya lihat orang ini yang emosinya kelihatan, guys, tetapi emosinya kalem. Dia katakan, kamu ini bicara dengan saya ini orang Pamong Praja, dan kamu hanya rakyat jelata. Waduh, guys. Saya lihat ini ngomongannya kelihatannya pembawaannya kalem, tapi ngomongannya tajam, guys. Ngomongannya pedes, nyelekit. Nah, bahasa Jawanya itu nyelekit. Dia katakan, aku ini orang Pamong Praja, kamu ini rakyat jelata. Aduh, guys. Hari gini ngomong kayak gitu, waduh, bahaya, guys. Bahaya, guys. Guys, Tuhan tahu kalau kita emosi. Orang kalau setiap kali emosi yang kelihatannya matanya membelalak gini, guys. Dia ketika emosi dia mulai
tarik nafas, dan dia ada yang mulai tolak pinggang, dan mulai bicara dengan menunjuk-nunjuk. Itu emosi. Tuhan tahu semuanya, guys. Tuhan tahu bahkan ketika engkau bisu, bungkam 1000 bahasa, Tuhan tahu. Engkau tidak mau menjawab, engkau merasa tidak perlu menjawab, engkau membisu 1000 bahasa, bahkan berhari-hari berdiam diri dan tidak ada komunikasi. Guys, apakah engkau ada di dalam keluargamu seperti itu? Ketika ada sebuah perselisihan atau salah paham, lalu diselesaikan dengan berdiam, berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Bahasa Jawanya jutaan, guys. Lulu gue. Guys, ini tidak enak. Kalau keluarga seperti itu tidak enak, guys. Kalau keluarga dalam situasi yang diem-dieman gini tidak enak, guys. Tuhan tahu, guys, semua kelebihan, kekurangan, bahkan Tuhan tahu apa yang menjadi ketidakmampuan kita untuk mengatasi setiap perselisihan atau masalah. Tuhan tahu bahwa kita tidak mampu untuk overcome sebuah problem. Guys, kita butuh pembela, yaitu Yesus. Dia pembela kita. Dia tidak perlu dibayar. Pembela kita tidak perlu kamu manuver, tidak perlu kamu rangkaikan kata-kata dengan dramatis, karena pembela kita tahu isi dalam hati kita. Dia tahu persis otak kita, pikiran kita, larinya mau kemana. Tuhan tahu. Guys, firman Tuhan katakan bahwa rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Tuhan tahu jumlah rambut di kepalamu itu ada berapa. Apa artinya ini, guys? Apa arti maksud ayat ini, guys? Guys, aku menggumulkan ayat ini, sebenarnya apa tuh ini artinya? Tuhan katakan Tuhan tahu jumlah rambut di kepalaku. Apa maksudnya ini? Apa hubungannya dengan rambut? Guys, saya bergumul, berdoa, mencari tahu kepada Tuhan, dan sehari ini saya tahu artinya. Artinya bahwa apa yang tidak kita tahu, Tuhan tahu. Artinya apa yang tidak mungkin kita bisa tahu, Tuhan tahu, yaitu jumlah rambut. Tidak mungkin kita ngitung 1, 2, 3, 4, 5. Rambut yang rontok saja biasa kita ambil. Tidak mungkin kita hitung ada berapa yang rontok. Bahkan dijumput saja dan kita buang di tempat sampah. Guys, kita tidak tahu jumlah rambut kita. Tidak ada satu orang pun yang bisa masuk ke Guinness Book of Records. Karena apa? Menghitung rambut. Tidak ada, guys. Itu pori-porinya kecil sekali. Bagaimana menghitung satu? Aduh, guys, tidak mungkin. Itu yang tidak mungkin dan tidak bisa. Itu yang Tuhan lakukan, menunjukkan bahwa pembela kita tahu yang tidak mungkin kita bisa tahu, yang tidak bisa kita tahu, itu pembela kita tahu, guys. Pembela kita mengenal kita, bahkan rambut di kepalamu dia tahu. Guys, rambut itu merupakan mahkota bagi wanita, betul? Saya ingat Raja Daud memakai mahkota 34 kilo beratnya. Bayangkan, guys, 34 kilo. Ini lehernya berat sekali, guys. Dia harus bagaimana mengimbangi dirinya untuk memakai mahkota 34 kilo beratnya. Guys, saya pernah jumpa seseorang wanita di sebuah salon waktu saya antar istri saya. Rambutnya bagus sekali, guys. Dan saya lihat cantik karena rambutnya, guys, begitu mengkilat bagus. Lalu saya tanyakan sama hairdressernya, saya tanyakan, kok rambutnya bisa bagus? Oh, itu dirawat, Pak. Itu dirawat di spa, dikasih vitamin, dan itu rutin. Itu tidak hanya sekali tempo datang ke salon, tetapi rutin dirawat rambutnya. Wow, guys, saya lihat orang mau mengecat rambut saja selalu tanya, ini bagus enggak ya? Cocok enggak ya? Gatel tidak ya kalau saya pakai untuk ngecat rambut saya? Bahkan orang katakan, ini sampo bagus enggak ya untuk saya? Jangan-jangan malah nanti rontok, jangan-jangan malah rambut saya jadi malah jelek, kusam.
Guys, banyak orang katakan beli saja yang mahal. Kalau yang mahal itu pasti bagus. Guys, saya tuh kadang ketawa guys. Kita ini orang Indonesia dan bahkan dikatakan orang Asia itu selalu mengatakan kalau yang mahal pasti bagus guys. Karena apa? Kadang kita tidak membaca ingredientnya. Kita tidak mau membaca dengan teliti ingredientnya sehingga kita katakan asal mahal bagus. Betul? Belum tentu loh guys. Yang mahal malah bikin rontok bisa loh guys. Jadi belum tentu kita katakan yang mahal bagus. Nah guys, kembali lagi, rambut ini dirawat karena apa? Mereka banggakan sebagai mahkotanya. Tuhan tahu kalau engkau mengatakan bahwa rambutmu adalah mahkotamu, sudah dihitung belum rambutnya? Kan tidak mungkin menghitung. Tidak bisa dan tidak mungkin bisa menghitung rambut di kepalamu. Itu yang Tuhan tahu, itu yang Tuhan dapat lakukan, itu yang Tuhan dapat ketahui tentang sesuatu yang terbuka di hadapan Tuhan, sesuatu telanjang di hadapan Tuhan, itu Tuhan tahu. Guys, mengapa Tuhan yang akan membela kita? Mengapa Yesus yang akan membela kita? Karena pada hakikatnya kita adalah orang yang tidak mengerti tentang diri kita sendiri. Guys, ingat ada firman Tuhan katakan, kekhawatiran hari ini cukup hari ini saja, besok punya kekhawatiran. Dulu saya pernah bicara demikian dengan Tuhan. Tuhan, hari ini saya khawatir tidak selesai, gimana lagi besok ada apa lagi Tuhan? Aku tambah khawatir apa lagi Tuhan? Artinya kekhawatiran hari ini cukup untuk hari ini, tidak usah memikirkan hari esok. Karena kekhawatiran hari ini akan diselesaikan dengan Tuhan, akan ditolong dengan Tuhan. Itu maksudnya guys. Dulu saya tidak mengerti, saya katakan Tuhan, hari ini saya banyak kekhawatiran belum kejawab. Lah gimana besok ada kekhawatiran apa lagi Tuhan? Wah, numpuk-numpuk Tuhan. Padahal Tuhan tidak. Kekhawatiran hari ini Tuhan selesaikan. Tuhan tolong, Tuhan cover semuanya. Tuhan atasi, overcome dalam hidup kita. Amin. Dalam firman Tuhan ada sebuah kejadian ketika seseorang di antaranya berselisih di dalam jemaat, lalu orang itu berani mencari keadilan kepada orang-orang yang tidak berarti dalam jemaat, orang-orang biasa. Sementara perkara-perkara yang mereka ceritakan adalah perkara-perkara yang tidak berarti, perkara-perkara yang biasa. Lalu dalam firman Tuhan dikatakan, engkau tahu tidak bahwa engkau itu nanti sebagai orang-orang kudusnya Tuhan akan menghakimi dunia dan akan menghakimi para malaikat. Amin. Itu luar biasa guys. Oleh sebab itu ketika engkau punya masalah, engkau jangan datang dan ceritakan kepada jemaat di gereja, kepada jemaat yang tidak berarti. Berarti gini, berarti guys, ada jemaat yang berarti di hadapan Tuhan, ada jemaat yang tidak berarti, ada jemaat yang tidak berbuat apa-apa, yang itu menjadi tempat kita curhat, itu yang menjadi kesalahan. Karena apa? Itu nantinya malah menjadi biang gosip guys, dan menjadi pembicaraan banyak orang. Karena jemaat yang tidak berarti ini tidak tahu menyimpan rahasia, tidak tahu menanggulangi masalah. Makanya Paulus katakan, jangan ceritakan, jangan mencari keadilan pada jemaat yang tidak berarti. Percuma, karena mereka tidak mengerti guys. Oleh sebab itu guys, orang itu jadi tidak nyaman di lingkungan jemaat karena dia membuka sebuah aibnya atau sebuah masalahnya, sehingga malah menjadi bahan pergunjingan. Guys, masalah-masalah pribadi, masalah-masalah yang biasa tidak berarti harus diselesaikan sendiri dengan Tuhan. Engkau harus berani dan engkau harus mencoba belajar melakukan menyelesaikan masalah. Karena engkau nanti akan menghakimi malaikat, engkau akan menghakimi dunia, engkau akan tahu struktur hukum firman Tuhan, engkau akan tahu daripada hati Tuhan. Engkau harus tahu guys. Oleh sebab itu, perkara-perkara yang biasa coba kamu tanggulangi. Coba tanggulangi. Jangan dengan dieman, bisu 1000 bahasa. Engkau coba tanggulangi guys. Amin. Amin guys. Guys, berarti kalau kita menyelesaikan perkara-perkara yang biasa, Tuhan mengajarkan kita menjadi seorang hakim guys.
panggilan menjadi raja, panggilan menjadi murid, panggilan menjadi rasul, panggilan menjadi nabi, tetapi ada panggilan menjadi hakim, guys. Dan kita diajak Tuhan bukan hanya sebagai imamat yang rajani, tetapi sebagai hakim yang bicara kebenaran. Guys, ingat Samson? Samson dengan kekuatannya, tetapi Samson dipakai Tuhan sebagai hakim, bukan raja, guys. Jadi guys, ketika engkau belajar dengan perkara-perkara yang biasa sampai nanti pada perkara-perkara yang luar biasa, engkau sudah mampu. Karena engkau punya pembelamu, yaitu Tuhan. Engkau akan menghakimi dunia, engkau akan menghakimi malaikat. Berarti kita diajar Tuhan menjadi hakim, guys. Guys, aku mau cerita yang mungkin ini sedikit contoh, guys. Ketika waktu aku masih SMP, aku diajarkan oleh orang tuaku untuk berani sebagai laki-laki. Setiap kali saya berantem dengan teman saya di sekolah, biasanya anak-anak sekolah kalau mau berantem, nanti setelah pulang, saya tunggu gitu, guys, ya toh. Nanti saya tunggu. Nah, guys, pada waktu itu saya berantem, saya kalah, guys. Saya kalah. Bidu-bidu, lebam-lebam, guys. Saya kalah. Tapi besok lagi, saya ulangi lagi, guys. Saya tantang. Bingung. Musuh saya bingung loh, ini kok malah nantang. Berantem lagi, saya kalah lagi, guys. Saya terperosok di got, diinjak-injak, saya kalah, guys. Besoknya lagi, saya ajak lagi. Nanti tunggu ya, selesai pulang sekolah, kita ketemuan lagi. Guys, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, musuh saya menyerah. Kenapa? Saya kalah, tapi saya terus. Sampai akhirnya musuh saya bingung. Karena saya punya mental, saya tidak mau kalah, guys. Nah, guys, perkara-perkara yang tidak berarti, sebetulnya engkau harus berani selesaikan. Tahu tidak? Kalau kita comparekan cerita ini, tahu tidak, guys, bahwa kita harus hadapi, guys. Ya bukan berantem. Itu contoh saya, bahwa saya walaupun kalah tetap saya hadapi untuk akhirnya saya menang, guys. Tetapi bukan dengan berantem. Tetapi saya memberikan contoh bahwa saya struggle terus untuk menyelesaikan perkara. Amin, guys. Ini loh yang sulit. Menyelesaikan perkara, jangan ninggalin PR. Kalau orang Jawa bilang itu jangan meninggali kopet atau kotoran. Engkau harus selesaikan. Engkau harus selesaikan. Guys, Tuhan sebagai pembela kita digambarkan dalam sebuah persidangan pengadilan, guys. Dan di situ Tuhan menjadi pembela kita. Kalau kita lihat bahwa di situ ada satu kata tentang orang yang melawan engkau, orang yang menggugat engkau, orang yang menghukum engkau. Di situ Tuhan yang membela kita. Karena apa? Musuh kita yang menyeret kita untuk melawan, menggugat, dan menghukum kita. Tuhan yang membela kita. Karena kita orang-orang kudusnya. Guys, saya mau menunjukkan bagaimana firman Allah mendukung kita, menunjukkan bagaimana proses pembelaan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Dan ini penting, guys, supaya engkau mengerti, supaya engkau tidak pernah takut dalam hidupmu. Karena apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan tetap cover, Tuhan tetap lindungi kita. Dikatakan setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Jadi musuh sementara menyiapkan senjata ditempa, mau cari celah di mana kamu lemahnya, dia cari, guys. Ditempa senjata untuk membunuh karaktermu, membunuh jiwamu, dikatakan itu tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Ngerti, guys? Berarti itu Tuhan balikan. Orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku, daripada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Pegang ayat ini, saudaraku. Pegang ayat ini, guys, bahwa
Demikianlah firman Tuhan. Ini janji guys, janji Tuhan, bahwa orang yang mempersiapkan senjata untuk membunuh karakter kita, untuk menyeret kita dalam pengadilan, untuk melawan dan memberikan tuduhan bahwa kita bersalah, justru engkau yang akan membuktikan bahwa mereka salah. Luar biasa. Ini pembelaan guys. Pembelaan Tuhan digambarkan dalam sebuah pengadilan. Memang guys, hanya Tuhan yang adil. Tuhan adalah hakim yang adil. Tuhan adalah hakim yang benar guys. Amin. Di sisi yang lain lagi ada ayat yang begitu luar biasa. Saya sangat menyukainya guys. Dikatakan mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku, Tuhan, menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Guys, mereka akan memerangi engkau. Orang kalau memerangi dengan berbagai cara guys. Dengan berbagai cara dia akan memerangi engkau dengan segala kekuatan, dengan segala kemampuan mereka kerahkan untuk memerangi engkau. Tetapi Tuhan katakan tidak akan berhasil mengalahkan engkau. Sebab Tuhan Yesus menyertai engkau untuk melepaskan engkau dari mereka yang coba memerangi engkau. Melepaskan berarti memberi kemenangan guys. Demikianlah firman Tuhan. Kata demikianlah firman Tuhan itu janji Tuhan guys. Saya ambil janji Tuhan. Tuhan, orang bisa memerangi saya, tetapi saya akan dilepaskan Tuhan. Orang tidak akan bisa mengalahkan saya. Karena apa? Karena Tuhan melindungi saya. Karena Tuhan yang memberi kemenangan. Guys, kita tidak akan sombong. Kita tidak perlu sombong dengan kemenangan. Tetapi yang dibuktikan itu kebenaran guys. Bukan kita menjadi orang yang sombong karena kita menang. Bukan. Yang dimenangkan itu kebenarannya guys. Amin. Oleh sebab itu kita harus hidup benar guys. Jangan sampai kita tidak hidup benar. Bagaimana Tuhan membela kita kalau kamu hidupmu tidak benar? Hidupmu amburadul. Hidupmu semau gue. Bagaimana Tuhan membela kita? Tetapi orang yang hidup sebagai orang kudus dan orang pilihan Tuhan, Tuhan membela guys. Tuhan melepaskan, Tuhan membela kita guys. Guys, kalau engkau membaca sebuah perkataan dalam firman Tuhan yang mengatakan dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Artinya dosamu disucikan, diampuni oleh Tuhan, sehingga tidak ada catatan dosa lagi dalam hidupmu. Engkau bersih dalam buku kehidupan. Tetapi guys, jangan kau berhenti hanya sampai bersih. Engkau harus mengisi history, artinya mengisi sejarahnya Tuhan, mengisi perbuatannya Tuhan. His bukan my story, tapi his story, sejarahnya Tuhan. Guys, engkau harus mulai mengisi hidupmu dengan peristiwa-peristiwa pertolongan Tuhan. Pembelaan Tuhan bukan hanya di dunia ini, tetapi nanti waktu kita di pengadilan tata Kristus, Tuhan yang berdiri membela kita. Saya ingat ketika Stefanus dirajam batu, dibunuh karena dia memberitakan tentang kebenaran Kristus. Guys, ketika dia dibunuh, dia mengatakan, Tuhan ampuni dosa mereka, dan aku menyerahkan nyawaku. Dikatakan di sana, Yesus berdiri. Mengerti guys? Yesus berdiri, bukan duduk, dia berdiri. Dia begitu menghormati akan kematian Stefanus. Dia begitu menghormati akan orang-orang yang berani mati bagi kebesaran nama Tuhan. Guys, pembela kita Yesus. Oleh sebab itu guys, firman Tuhan katakan, saudara-saudara, kamu sendiri jangan menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Guys, kita tidak usah membalas. Pembalasan kita tuh ampang guys, tidak kuat. Tetapi kalau Tuhan membalas, ngeri guys. Dikatakan murka Allah dan aku yang menuntut. Bukan lagi kita yang menuntut, tapi Tuhan yang menuntut pembalasan itu. Jadi guys, orang yang berbuat dosa, membuat hidup kita menderita,
itu mereka berkaitan dengan Tuhan. Karena kita sebagai biji mata Allah, ketika kita dibuat hidup kita menderita oleh orang lain, Tuhan yang akan menuntut, guys. Orang itu akan terus dikejar dengan dosa, perasaan bersalah, feeling guilty, guys. Bahkan apa yang diperbuatnya menjadi tidak berhasil. Dia selalu kacau hidupnya, dia tidak tenang, hidupnya terpuruk, guys. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi, guys. Dulu katakan, wah ini loh tempatnya, sudah tidak ada lagi, entah di mana dia. Tempatnya sudah tidak tahu di mana. Bahkan dikatakan mereka lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi berikan tempat bagi murka Tuhan. Kita tidak perlu murka, guys. Tidak perlu. Kita ngalah saja. Kita tidak usah ambil tindakan apa-apa, tetapi Tuhan yang akan melakukan, menuntut mereka. Amin, guys. Dan saya percaya orang-orang yang jahat ketika bertemu dengan Tuhan, dia akan menyesali hidupnya dan dia akan bertobat menerima Kristus. Seperti Saulus, begitu banyak orang Kristen dibunuh, diseret, disiksa di pengadilan, dimasukkan penjara, dan bahkan ada bukti ketika Stefanus dibunuh, para orang yang membunuh merajam batu itu titip jubahnya di kaki Saulus. Tetapi saat itu Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus, sehingga dia merubah namanya menjadi Paulus. Dulu dia pembunuh jemaat, sekarang dia sebagai orang yang merintis jemaat menjadi gereja Tuhan yang luar biasa. Guys, kita butuh pembelaan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang akan menyelesaikan perkara-perkara kita. Kalau hari ini engkau punya masalah-masalah yang begitu berat, masalah yang menekan hidupmu, Tuhan yang akan menyelesaikan. Karena kita tidak mampu, guys. Ada keterbatasan diri kita. Tuhan yang akan menjadi pembela kita. Tuhan yang akan menerangkan kepada pikiran orang-orang yang tidak mengerti. Tuhan yang akan menjelaskan pada hati mereka yang keras. Tuhan yang akan meruntuhkan pada sifat-sifat sikap yang jahat, sehingga mereka akan tahu bahwa kita orang yang dibenarkan Tuhan. Puji nama Tuhan, guys. Tetap semangat, tetap jalani hidup dengan sukacita. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, semua ada dalam rancangan Tuhan. Amin, guys. Tetap semangat, tetap melayani Tuhan. Beritakan Injil kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan tolonglah mereka yang kesulitan. Berilah makan yang mereka kelaparan. Berilah tempat yang mereka tidak memiliki tempat. Karena itu yang Tuhan mau, kita menjadi berkat. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa. Shalom. Haleluya. Amin. Amin. Amin.